Di depan mata Qin Yichen, langit berbintang sangat luas. Kawanan serangga seperti belalang terbang melintasi langit, berbaring di bintang-bintang dengan rakus mengisap. Bahkan Qin Yichen dapat melihat banyak bintang, penuh dengan sarang serangga vulkanik, lebih mirip tumor kanker. Bintang-bintang itu perlahan-lahan layu. Tetapi Zerg yang dibesarkan keluar dari cangkangnya dan secara bertahap tumbuh. Alasan mengapa Qin Yichen memutuskan bahwa ini adalah dunia serangga yang baru saja diusir adalah pertama karena nyamuk dan lalat yang terlalu kecil dari yang mereka lihat sebelumnya. Banyak juga daerah bintang di sini. Bulan terang belum dimakan, dan masih memancarkan sinar bulan terang. Namun dapat dilihat bahwa dunia serangga asli sangat tandus. Bagaimanapun juga ini adalah tempat pengasingan, bukan tempat yang diberkati. Potongan kawanan serangga terbang melewati mata Qin Yichen, melewati tubuh Yao Yuekong, bahkan tanpa menyadarinya, seolah-olah keduanya berada di dunia yang berbeda. Padahal, mereka memang berada di dunia yang berbeda. Kerumunan Qin Yichen adalah milik Yuan Tianli, dan Zerg di depan mereka baru saja diasingkan. Qin Yichen memandang langit berbintang di depannya dengan perasaan samar-samar. Perasaan ini sangat akrab. Dia juga merasakan hal yang sama saat berlatih Tao Ruang dan waktu di Wen Tiangwan. Kami menemukan tempat ini. Saya tidak tahu berapa lama Zerg diasingkan. Yao Yuekong memandang dunia serangga yang belum sepenuhnya hancur, dan sudut mulutnya memunculkan senyum kegembiraan, yang membuat Qin Yichen takjub. Kakak Yuekong, apa yang ingin kamu lakukan? Yao Yuekong tersenyum. Saya tiba-tiba mendapat ide yang berani. Sekarang dunia cacing baru saja diusir, tetapi ruang dan waktu di mana kita berada, Zerg sudah mulai melakukan serangan balik. Murid iblis Yuekong bersinar dengan roh, tapi saya mengatakan bahwa Zerg memiliki Raja Dewa. Saya ingin melihat bagaimana Raja Dewa ini berencana untuk mengaturnya. Qin Yichen menarik napas setelah mendengar kata-kata itu. Ide ini memang cukup berani. Ini adalah Raja para Dewa. Bahkan jika itu yang kalah, bahkan jika itu ditekan di sini oleh pengasingan, itu juga Raja Tuhan. Namun, Yao Yuekong memiliki wajah yang rileks, tetapi dia dapat melihat bahwa dia juga sedikit gugup, tetapi dia merasa bahwa idenya dapat diwujudkan, dan dia menjadi lebih bersemangat. Jangan takut, kita tidak berada di langit berbintang ini. Bahkan jika Raja dapat mendeteksi kita, mustahil untuk membunuh kita. Pada saat ini, Qin Yichen berada di tengah kerumunan, dapat melihat dunia serangga yang baru saja diasingkan, dan semua yang telah terjadi. Namun, mereka seperti orang luar, mereka seperti pelancong dalam ruang dan waktu, mereka hanya bisa melihat pemandangan, tidak melangkah ke dalamnya. Tetapi Zerg di ruang dan waktu ini, juga tidak memperhatikan mereka, baru saja melewati mereka tetapi tanpa menanggapi, bahkan melewati tubuh, adalah bukti terbaik. Dengarkan aku. Yao Yuekong perlahan menjelaskan rencananya. Aku berkata bahwa meskipun Kaisar Yutian menjadi Kaisar Surga, dia tidak akan berani melepaskan Zerg dengan mudah. Demikian pula, Kaisar Yuan Tian tidak berani. Tetapi ada Yin dan Yang di dunia, dan Kaisar Yuan Tian tidak akan melepaskan dunia serangga. Ras Zerg, juga tidak berarti bahwa Anda dapat memperoleh kembali kebebasan dengan mengalahkan Kaisar Yuan Tian. Inti dari masalah ini terletak pada perjuangan Raja Dewa. Begitu dia mengatakan ini, Qin Yichen tercengang, dan secara bertahap menyadari mengapa Yao Yuekong begitu bersemangat. Kekalahan Zerg dibuang karena Raja Dewa Zerg menjadi yang kalah ini adalah pertempuran antar dewa. Dengan cara yang sama, jika Zerg ingin membunuh dan melihat matahari lagi, yang terpenting adalah Raja Dewa Zerg bisa berdiri. Jika Raja Dewa dari klan peri tidak memiliki kemampuan ini, bahkan jika dia benar-benar memakan surga menjadi reruntuhan, dia hanya akan dibunuh oleh leluhur hitam lagi. Namun, dalam ruang dan waktu normal tempat mereka berada, Zerg sudah mulai bersiap untuk kehancuran. Bahkan kontroversi kekaisaran ini sepertinya akan menjadi saat yang tepat bagi Zerg untuk bangkit. Tata letak Zerg tidak dimulai pada hari pertama, dan itu pasti sudah direncanakan sejak lama. Apa yang diperlihatkan ini? Itu berarti Raja Dewa Zerg telah menemukan cara untuk melawan leluhur hitam setelah dia membunuh dunia serangga, sehingga dia tidak bisa menekan dirinya sendiri dan Zerg lagi. Inilah yang membuat Yao Yuekong paling kejam. Qin Yichen semua orang tahu apa arti leluhur hitam dunia ini sekarang. Itu benar-benar mendominasi semua makhluk. Kegelapan adalah tempat kekuatan leluhur hitam berada. Raja Dewa dari ras Zerg tidak bisa kehilangan untuk kedua kalinya. Apa yang telah dia lakukan untuk mengeluarkan dan membunuh dunia serangga? Yao Yuekong menjadi lebih bersemangat saat dia berbicara, mengangkat lengan bajunya dan melihat ke arah Qin Yichen. Bagaimana? Kesempatan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu terlalu sulit untuk ditemukan. Lain kali aku ingin memasuki dunia serangga, dan secara akurat melakukan perjalanan ke simpul ruang dan waktu ini. Itu sangat sulit dan sulit. Jika kita melewatkan waktu ini, kita akan bertemu Raja Dewa Zerg lagi, dan mungkin sudah waktunya untuk mereka untuk keluar dari dunia serangga. Apakah Anda ingin pergi dan melihat bersama? Qin Yichen juga terharu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh adalah teman, meskipun mereka dan Zerg bukanlah teman. Namun,
Jika pergolakan ruang dan waktu dapat membawa mereka ke ruang dan waktu ini, dan menemukan cara Raja Dewa Zerg berani memimpin perlombaan menjadi keributan, itu pasti akan menjadi penemuan yang hebat. Mungkin Raja Dewa Zerg menemukan kelemahan leluhur hitam. Kerumunan Qin Yichen tidak gelisah. Ke Wenxing masih sangat khawatir. Tapi Tuan Muda Yue Kong, berdasarkan luka Anda saat ini, saya kira Anda bahkan tidak bisa mengalahkan 5 belalang sembah emas itu, kan? Hanya ada satu potong brokat surgawi. Hanya Yao Yue Kong yang memakainya. Dan mereka bersembunyi di lengan baju mereka. Dan meskipun Putri Wenqing sedikit meremehkan Demon Yue Kong, bagaimanapun, pertahanan brokat surgawi tidak kalah dengan jubah kaisar. Ditambah Demon Yue Kong adalah kaisar. Dan pisau bundar bulan darah ada di tangan. Tanpa Celestial Broket, kelima ahli Zerg mungkin memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi sekarang berbeda. Apalagi, apa kau belum mengetahuinya? Kami adalah pengembara ke ruang dan waktu di sini. Seperti hantu ruang dan waktu itu. Waktu dan ruang di sini tidak dapat melihat kita. Tetapi kita dapat melihatnya. Tetapi kita tidak dapat mengganggu mereka. Juga tidak dapat mengganggu kita. Yao Yue Kong sangat percaya diri. Sekarang mereka hanya di luar penonton ke ruang dan waktu dunia serangga yang baru saja diasingkan. Jika mereka hanya menonton, mereka hanya akan dikejar dan dibunuh oleh turbulensi ruang dan waktu dan hantu yang berkeliaran di ruang dan waktu. Dan ini bukan masalah dalam kasus pakaian brokat surgawi. Selama iblis Yue Kong tidak mati, dia tidak akan mati. Selain itu, biaya campur tangan dalam ruang dan waktu terlalu parah. Misalnya, Yao Yue Kong terlibat di masa lalu ketika dia berusia 11 atau 12 tahun, dan tubuh Taonya langsung menjadi lebih muda, dan Kaisar Wei mulai menggigitnya kembali. Itu karena ruang dan waktu itu, Demon Moon Sky tidak menjadi Demon Emperor, dan Demon Moon Sky tidak dapat menanggung konsekuensinya jika bergegas ke ruang dan waktu itu. Tapi Putri Wenxing masih khawatir, kalau begitu kita akan menemukan Raja Dewa dari ras Zerg. Itu adalah Raja Dewa. Apakah Anda yakin Anda tidak dapat mendeteksi kami dengan kekuatan Raja Dewa dan dapat tidak membunuh kita?